warahmatullahi wabarakatuh, Pak Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari Alhamdulillah ini? baik Ibu. Bapak, terkait kegiatan yang sudah kita laksanakan nih, kan kemarin sudah melaksanakan pra-observasi, kemudian kita juga melaksanakan observasi. Kali ini kita melakukan kegiatan pasca observasi. Pada kegiatan kemarin nih, gimana perasaan Bapak ya setelah melaksanakan percakapan observasi, melaksanakan kegiatan observasi atau kegiatan pembelajaran kemarin, Pak? Oke, baik Bu Ena. Terima kasih atas waktunya. Jadi memang ketika seorang guru ingin mengajar di kelas, itu yang paling penting, poin pertama adalah mempersiapkan. Itu cocok dengan yang namanya pra-observasi. Di sini kita menyiapkan dulu apa sih tujuan kita masuk ke kelas. Apakah si anak ini akan dibuat menjadi dodol, apakah menjadi sebuah misalkan tempe atau tahu gitu kan. Itu tanpa adanya istilahnya kita persiapan, otomatis ketika di dalam kelas si anak itu akan bingung, bahkan si guru pun bingung, kok kita mau ngapain ya. Itu kalau misalkan tanpa perencanaan. Tapi alhamdulillah kemarin masuk dari Ibu yang namanya kita perlu planning. Nah, dari planning tersebut kita bisa mengarahkan si anak itu bagaimana. Nah, berarti itu kan masuk ke dalam cakupan yang namanya tujuan pembelajaran. Sehingga di tujuan pembelajaran kita menyiapkan siswa itu kayak seperti materi yang kemarin, yaitu tentang tanam paksa. Jadi si anak ini minimal tahu apa sih itu tanam paksa, terus apa sih akibatnya. Itu kan berarti harus dipersiapkan sebelumnya. Mungkin seperti itu, Bu. Karena dengan kegiatan kemarin Pak ya, karena sebelum pembelajaran, jadi kita ada perencanaan terlebih dahulu Pak ya, sebelum kita melaksanakan observasi. Nah, dari kegiatan ini yang ingin Bapak dapatkan dari kegiatan pasca observasi ini, Bapak ingin apa sih gitu dari kegiatan yang kita lakukan ini Pak, dari kegiatan pasca observasi ini? Untuk siapa dulu? Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pasca observasi ini untuk diri pribadi atau untuk masukan orang lain? Untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya mungkin. Iya, berarti buat diri saya sendiri ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau misalkan untuk kegiatan pasca observasi, untuk kedepannya saya pribadi ingin lebih mengeksplor kembali yang namanya dalam buku tema itu kan ada tema 1 sampai dengan tema 9 ya Bu ya. Berarti kira-kira apa saja sih yang cocok, poin-poin materi yang ada di buku, kita mencari di buku yang lain referensinya, itu yang pertama. Berarti yang kedua adalah mengeksplor kembali bagaimana caranya kita mengkaitkan yang namanya tujuan pembelajaran di dalam materi dengan yang ada di lingkungan sekitar. Seperti itu. Jadi lebih mengeksplor yang ada di lingkungan ya Pak ya, seperti itu. Gimana perasaannya Pak? Senang atau gimana karena sudah melaksanakan kegiatan itu, apa ada perbedaan gitu Pak? Oke, baik. Memang Bu, kalau misalkan kita yang namanya dengan planning dan non planning gitu ya, pasti ada bedanya. Saya rasakan kemarin mungkin karena memang kita sudah janjian ya, katanya Pak Islam gimana nih besok nih gitu kan. Ya udah kan berarti saya secara tidak langsung harus menyiapkan materi, menyiapkan segalanya. Alhamdulillah emang dari 100% mungkin 80 sampai 90 anak-anak itu alhamdulillah luar biasa gitu ya. Bedanya dengan kalau misalkan tanpa planning sama sekali paling di angka 60-70 gitu kan. Emang posisinya karena mungkin kita pun di dalam kelas kebingungan kalau misalkan kita tanpa planning gitu. Tapi alhamdulillah kemarin berkat dari program CGP juga dari Bu Hena, masukannya saya terima, itu luar biasa. Jadi kita perlu yang namanya perencanaan. Jadi kalau udah ada planningnya terarah juga Pak ya, dalam kegiatan pembelajaran pas di kelas ya. Kemudian tujuan ya, dari tujuan pembelajaran ya dan area pengembangan yang sudah Bapak tetapkan dan lakukan itu apa Pak tujuannya kemarin? Yang tujuan pembelajaran kemarin. Jadi siswa itu dapat menjelaskan yang namanya sistem tanam paksa, sama yang kedua siswa dapat menjelaskan dari dampak atau akibat yang namanya sistem tanam paksa itu. Jadi dikembangkan lagi, dicocokkan dengan zaman yang sekarang. Jadi kan kalau zaman dulu itu istilahnya saya nyampaikan ke anak-anak
kita misalkan menanam pohon pisang. Iya. Pohon pisang itu punya siapa? Iya. Punya kita. Otomatis hak secara keseluruhan ada punya kita. Beda kalau zaman dulu itu kita menanam pohon pisang, ketika berbuah kita mau istilahnya mau dipanen itu harus bilang dulu, Iya. izin dulu. Setelah izin dulu, lalu ada yang namanya pajak. Udah mau istilahnya pohon kita, kok kenapa harus dapat pajak? Nah, jadi anak-anak tuh jadi tahu kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan enak, nanam di misalkan di pekarangan sendiri, nanam sendiri, punya sendiri, nggak perlu izin, tinggal diambil, tinggal dipanen. Iya. Seperti itu sih. Jadi tujuannya anak-anak tuh tahu lah Pak, Iya. ya tentang kegiatan-kegiatan yang kemarin pembelajarannya tentang tanam paksa tersebut. Iya. Dan ini Pak, dari tujuan yang udah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah tercapai ya dalam kegiatan kemarin pembelajaran, atau kalau belum, apa yang harus dikembangkan lagi dari kegiatan itu? Cakupan dengan materi yang kemarin itu yang saya lihat, jadi anak-anak itu lebih menyayangi yang namanya, mungkin ada juga siswa itu menyampaikan kepada orang tuanya, ternyata alhamdulillah Bu, zaman sekarang mah kita kalau yang namanya tanam padi, jadi hasilnya buat kita sendiri, nggak ada yang istilahnya orang lain yang menyita tanah kita, ataupun misalkan hasil kita harus bayar pajak lagi. Kalau zaman dulu, jadi si anak itu ternyata udah paham, alhamdulillah. Minimal saya pribadi, si anak itu mencintai yang namanya lingkungan aja. Iya. Jadi nggak nyampe harus segimana gitu. Minimal si anak itu tahu lah, jadi harus menjaga lingkungan. Itu aja sih Bu. Jadi tujuannya udah tersampaikan Pak ya Alhamdulillah. dari kegiatan pembelajaran kemarin itu. Dan pengembangan area pengembangannya dari yang sudah dilaksanakan, apa ada yang perlu ditingkatkan lagi dari pembelajaran kemarin Pak? Paling kalau misalkan untuk pengembangan selanjutnya itu lebih ke tanggung jawab sih Bu, ke anak itu. Mungkin salah satunya dari tanam paksa itu bisa berkaitan dengan yang namanya apa ya, si anak itu rasa ingin apa ya, kayak di kelas misalkan si sampah itu ketika ada di bawah berarti harus diambil dan dibuang ke tong sampah. Minimal berarti kalau dulu mah istilahnya mah kita udah punya pohon pisang sendiri harus bayar pajak. Sekarang itu zamannya udah enak, kenapa kita harus mengotori lah, seperti itu gitu. Kalau sekarang lebih ke tanggung jawabnya lagi ke anak. Seperti itu ya Pak Ya. ya. Jadi mungkin udah tersampaikan dari tujuan-tujuan, kemudian strategi pembelajarannya juga Ya. udah baik lah ya Pak ya. Nah dari strategi itu nih, dari strategi pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan ke anak, misalkan ada mungkin menggunakan media-media apa Pak, biar lebih ini lagi, mungkin kan kemarin sudah menggunakan media juga, cuma mungkin ada lagi yang ingin lebih sekali Bapak tingkatkan lagi mungkin dari media. Terkait media pembelajaran itu memang sih apa namanya, kita membutuhkan fokus, laptop dan sebagainya, salah satunya itu. Tetapi kalau pendapat pribadi saya lebih baik itu menggunakan media yang ada aja di sekitar. Salah satunya, jadi kalau misalkan kita menggunakan media kayak proyektor, laptop, otomatis kalau ketika mati lampu bagaimana? Berarti kan harus menggunakan planning B. Nah kalau saya pribadi, jadi lebih enak itu yang simple aja, simple tapi menarik tapi mengesankan. Jadi salah satunya adalah spidol. Ya, spidol kalau misalkan kita nggak digunakan, kalau misalkan kita pakai proyektor, otomatis spidol tidak berfungsi. Jadi kaku. Salah satunya kenapa? Kita membelajarkan kepada anak supaya kita itu mau menulis. Kalau misalkan di tingkat dasar si anak itu udah biasa nonton dan tidak bisa, nggak mau menulis, itu kan masya Allah di tingkat SMP SMA-nya tulisannya akan seperti ancur-ancuran Bu. Nah, salah satunya itu kita mencontohkan tulisan kita kepada anak, gitu kan? Itu yang pertama. Jadi huruf kapitalnya, huruf kecilnya itu yang pertama. Terus yang kedua medianya ada paling kertas. Kan banyak kertas HPS bodas ya, putih ya antaranya. Nah ketika di HPS yang putih ini, misalkan kita banyak materi yang istilahnya kita contohkan, bisa berupa misalkan dari gambar, atau misalkan kita membuat TTS, visual dan sebagainya. Misalkan salah satunya kita misalkan di SBDP menggambar, otomatis kita kasih satu lembar kertas. Misalkan di sini kita tulis tema dulu, misalkan lingkungan.
sebelahnya lagi misalkan pekarangan rumah, sebelahnya lagi misalkan rumah, gunung dan sebagainya. Ketika dikasih satu lembar berarti mereka bagaimana caranya menggambarkan apa yang kita kasih. Jadi Betul. lebih ke area media-media yang konkret aja Pak Ya, yang betul Bu. asal penggunaannya mungkin lebih efektif. Jadi Ya, ke betul. anak lebih apa ya, lebih bisa masuk lah dalam Ya. pembelajaran. Ya, betul Bu. Soalnya gini, kalau misalkan kita pakai proyektor sama laptop, emang itu lebih bagus, lebih ini original, bagusnya lebih menarik ya. Ada media audio sama ininya. Cuman kadang-kadang yang menjadi terkendala kan istilahnya ketika yang salah satunya adalah mati lampu, itu yang pertama. Kedua kadang-kadang loadingnya atau dan sebagainya itu lebih banyak di situnya, makanya paling sekali-kali lah. Misalkan 1 minggu 3 kali atau 1 minggu 2 kali, sisanya berarti kita lebih menggunakan fasilitas. Lebih konkret Pak ya. Siap Bu. Dari kegiatan pembelajaran ada nggak sih Pak orang yang menurut Bapak menjadi inspirasi Bapak dalam kegiatan tindakan pembelajaran itu, orang yang jadi inspirasi lah dari Bapak, siswa ya, dari guru atau siapa gitu. Kalau misalkan dari guru banyak ya, semuanya rata-rata inspirasi saya. Soalnya kan saya di sini paling imut Bu, paling muda gitu kan. Di sini banyak dari Bu Hena, Pak Miko dan sebagainya, itu semuanya inspirasi, punya karakter tersendiri. Cara mengajarkannya pun berbeda-beda, nggak mungkin sama. Bu Hena dengan saya pasti berbeda. Public speakingnya pun pasti berbeda. Bagaimana cara mengatasi anak pasti semuanya punya cara tersendiri. Namun di sini saya ambil dari siswa ya. Dari siswa di sini yang saya soroti, ada kadang-kadang si anak itu pendiam, tetapi dia kritis. Ada yang dia tuh banyak berbicara, ketika ditanya tapi dia diam. Nah, saya simpulkan ternyata si kita itu tidak bisa ngejudge anak diam. Dia itu bukan diam itu bukan dalam artian dia tidak tahu apa-apa, atau misalkan ternyata si anak itu punya inspirasi. Salah satunya bukunya udah dikasih ya. Dia saya kasih soal ya Bu, kemarin tuh materi matematika. Saya kasih 10 soal, dia hanya mengerjakan 5 dan 5-nya enggak. Dia kasih not di sini. Bapak maaf, yang 5 soalnya lagi saya belum mengerti, mungkin kasih nilai setengahnya aja, sisanya nanti saya akan belajar lagi. Itu anak sih dia pendiam Bu. Ketika ternyata diem aja. Mungkin tinggal evaluasi diri buat saya. Jadi kalau misalkan bertanya, paham gak semuanya? Kan ada yang paham, ada yang enggak. Ternyata semuanya mungkin ada yang malu, ada yang enggak. Mungkin PR-nya ke depan itu aja. Jadi harus dari hati ke hati, kita harus ini mah berarti pendiam, tapi dia teh kritis. Cuman mungkin bisa via surat ya kayaknya gitu. Itu aja sih Bu. Jadi anak-anak juga menginspirasi Bapak ya dalam kegiatan pembelajaran. Terus dari kesimpulan dari kegiatan observasi ini, apa yang bisa Bapak ambil dari kegiatan dari observasi, kemudian observasi dan pasca observasi ini, yang bisa Bapak ambil nih dari kegiatan yang sudah kita lakukan Pak? Berarti kesimpulannya yang pertama adalah terstruktur ketika mengerjakan sesuatu, dimulai dari step by step 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sesuai dengan urutan kayak hitungan matematika. Gak mungkin dari 1, 8, 10. Berarti ketika kita mengajar itu tuh yang pertama adalah mempersiapkan dulu ya, kita mau digimanakan itu si anak, terus apa yang kita ingin sampaikan. Terus yang kedua, ketika di dalam misalkan kita udah masuk dalam kelas, otomatis kita harus mempersiapkan juga yang namanya planning A, B, C, D. Contohnya tadi kalau kita menggunakan proyektor mati lampu, berarti planning B kita harus main nih, gitu kan, planning B-nya. Ketika di dalam kelasnya, nah berarti gimana nih caranya siswa yang berbeda-beda dalam artian pemahaman, berbeda-beda dalam artian kualitas yang namanya 1 sampai dengan ada yang sini cepat pembelajarannya, ada yang ini. Nah berarti kita juga harus lebih mengemas lagi gimana caranya biar kita memahami si anak ini ternyata si ini mungkin sesuai dengan yang namanya berdiferensiasi ya. Nah seperti itu. Mungkin itu aja lah Bu, cukup sekian ya kayaknya. Ya baik Pak, ini juga memang sudah selesai ya Pak percakapan kita. Saya juga senang sudah mengetahui apa yang ada dalam pikiran Bapak, terus saling sharing lah kita ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sudah mengganggu banyak nih. Mungkin kedepannya mudah-mudahan pembelajaran kita ya
kedepannya anak-anak lebih bagus lagi lah, lebih baik lagi, ada perkembangan dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan ini Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Baik Bu, saya tutup dengan pantun ya Bu ya. Silakan. Ada layangan putus dikejar. Ya. Ketika dapat layangan itu air mata terurai. Jangan patah semangat dalam belajar. Semoga cita-cita anak-anak kita semuanya tercapai. Amin. Ya, Bu. Ya, Terima terima kasih kasih Bu. Pak Ya, sama-sama Bu. Izin ya Bu ya, pulang. Ya, terima kasih. Itulah kegiatan percakapan saya dengan Bapak Islan Nurdiansah. Sangat seru sekali, dan mudah-mudahan kedepannya kegiatan dari praobservasi dan pasca observasi selanjutnya bisa berjalan dengan baik. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.